Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Fauzi dengan NIM 3219009. Saya akan menunjukkan penjelasan materi A, yaitu konsep struktur pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dengan para penjual kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan, skala produksi dan jenis produksi. Dalam menyeimbangkan suatu harga, pasar memiliki berbagai cara, kelemahan dan kelebihan masing-masing sesuai struktur pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zarah Madani, NIM 3219210 dari kelompok video 6. Saya akan menyampaikan hasil presentasi kami yaitu poin A tentang konsep struktur pasar. Struktur pasar adalah suatu yang menunjukkan karakteristik dengan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan lingkungan pasar. Struktur pasar ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah suatu pasar menjual produk sejenis dan homogen. Yang kedua itu pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah tidak terdapat barang lain yang sejenis. Yang ketiga itu pasar persaingan monopolistik, yaitu hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas dan bentuk yang berbeda. Yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Oligopoli yaitu produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Struktur pasar ini adalah informasi tentang pelaku usaha dan kinerja pasar dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkaitnya dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar ini dibuat karena untuk mempengaruhi hasil dari pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Susanti, NIM 321922227 akan mempresentasikan poin yang pertama, itu tentang konsep struktur pasar. Pentingnya struktur pasar adalah karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin banyak dan semakin tinggi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Purnawan, NIM 3219232 akan mempresentasikan materi yang A, yaitu konsep struktur pasar. Konsep struktur pasar definisinya ialah struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safria Fitri, NIM 3219233 akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar yang menjual produk yang sama atau sejenis atau disebut juga dengan homogen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah pembeli dan penjual yang sama. Artinya
harus seimbang antara penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya free exit dan free entry, di mana tidak ada ikatan yang mengikat penjual bertahan untuk menjual produknya maupun untuk menutup usahanya. Yang ketiga, produk yang dijual bersifat serupa, di mana pembeli bebas memilih produk yang dijual di pasar dengan penjual yang berbeda tetapi produknya sejenis. Yang keempat, pembeli dan penjual sama-sama tahu tentang kondisi pasar, di mana memiliki wawasan dan informasi yang berseimbang, yang berimbang tentang keadaan pasar. Contohnya itu pada pasar buah dan sayur. Harga jualnya adalah hasil permintaan dan penawaran dari pihak penjual dan pembeli, di mana tidak ada pihak yang mempengaruhi harga jual lebih tinggi dari produk yang sama di pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitri, NIM 32192224. Saya akan membacakan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang menjual produk sejenis atau homogen. Total jumlah penjual dan pembeli sama. Penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang berjalan seimbang yang mempengaruhi produk. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: pertama, jumlah pembeli dan penjual sama banyak. Adanya free exit dan free entry. Ketiga, produk yang dijual bersifat serupa, serta pembeli dan penjual tahu kondisi pasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.